Coba ini ikan mas kering kayu fams. Eits, menu yang satu ini bukan dibuat dari kayu kok, tapi ikan tongkol diasapkan sampai teksturnya keras, mirip seperti kayu. Kalau nggak ada ikan tongkol, kalian juga boleh pakai ikan tuna atau kakap. Rasanya sama enaknya fams. For your info nih, di Ternate emang sangat dikenal olahan dari ikan fams. Soalnya daerah ini masih dikelilingi lautan yang berlimpah hasil lautnya. Ikan di sini dijamin segar banget loh. Sekarang kita intip cara masaknya fams. Selain ikan tongkol, ada beragam bumbu rempah yang bisa memperkaya rasa masakan. Semua bumbu harus diulek dulu fams. Oh iya, warga Ternate ternyata punya kebiasaan menghaluskan bumbu dengan tidak dicampur. Satu persatu bumbu diulek untuk mempercepat kandungan minyak atsirinya meresap secara sempurna. Setelah bersih, ikan tongkol dikasih garam dan air asam jawa supaya bau amisnya lenyap. Lanjut, kita tumis bumbunya fams. Jangan lupa tambahkan batang serai agar aromanya lebih harum. Masukkan deh ikan tongkolnya, disusul air matang dan biarkan sampai bumbu meresap ke dalam ikan. Kalau sudah matang, sikat. Kuah merah yang kental ditambah dengan ikan tongkol yang empuk membuatnya semakin lezat untuk disantap. Juara fams. Kita geser ke ujung paling barat Indonesia fams. Di Aceh ada kuliner favorit para raja terdahulu. Namanya Masam Jing. Kalian bisa jumpai di beberapa tempat di Takengon, ibu kota Aceh Tengah. Cita rasa menu ini segar dan asam karena ada tambahan air perasan jeruk. Tekstur dagingnya mantap dan lembut banget. Sekarang kita intip cara bikinnya ya. Oh iya fams, ikan yang dipakai untuk asam jing biasanya ikan endemik dari Danau Lutawar. Namanya ikan pedih fams. Uniknya nih, bumbu untuk memasak asam jing harus dalam jumlah ganjil fams. Katanya sih dipercaya bisa membuat rasa masakan semakin enak. Lanjut, potong ikan pedih jadi beberapa bagian. Tabur garam dan air perasan jeruk deh. Lanjut, bikin bumbunya fams. Ulek cabai dengan bawang dan kunyit ya. Jumlah cabai yang dipakai bisa menyesuaikan selera. Kalau mau pedasnya maksimal, kasih tambahan cabai yang banyak. Sekarang masak ikan dengan bumbu halus tadi fams. Biar rasanya makin strong, tambahkan potongan honje alias kecombrang. Disusul daun gegarang, buah empan, garam, dan perasan jeruk. Oh iya, kuliner sejenis asam jing ini juga sering disebut dengan asam keng. Kalau orang Minang menyebutnya dengan asam padeh. Sebelum dihidangkan, tambahkan perasan jeruk lagi ya, biar asamnya pas. Sajikan deh. Kalau sulit dijumpai, ikan pedih boleh saja diganti dengan jenis ikan air tawar lainnya fams. Misalnya ikan mujair atau bawal. Sekarang jumlah ikan pedih mulai sulit dijumpai di habitatnya di Danau Lutawar. Tapi tenang, beberapa nelayan di sini sudah membudidayakan ikan pedih agar tidak hilang dan punah fams. Ikan pedih juga disebut dengan ikan kerling oleh masyarakat Takengon. Sekilas bentuknya mirip dengan ikan nila, tapi ikan pedih memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda fams. Sebenarnya sih, ikan pedih juga ada di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya di Danau Toba yang disebut ikan batak. Kalau di Jawa Barat disebut dengan ikan dewa yang dianggap keramat fams. Kita geser ke Bali fams. Kalian wajib cobain mie kober. Sajian ini disukai anak muda karena memiliki cita rasa pedas yang menggigit lidah. Menu mie kober ini memiliki varian, misalnya mie iblis dan mie setan. Waduh, namanya serem amat. Asal jangan dihantui setelah menyantapnya aja nih. Fams, mie yang diolah di sini dibuat sendiri loh. Bahkan minyak dan bumbu rahasianya juga dibuat sendiri dari bahan berkualitas. Uniknya sih, mie di sini memiliki tingkat kepedasan sampai level 60. Kebayang nggak tuh pedasnya kayak apa? Kalau nggak kuat, mending lambaikan tangan ke kamera aja ya. Hahaha. Sebenarnya sih mie iblis untuk sebutan mie goreng fams, sedangkan mie setan untuk mie rebus. Cara memasak mie iblis, mie dimasak dengan cara teppanyaki. Itu loh cara memasak khas Jepang menggunakan plat besi.
Jadi semua bumbu dicampur ke dalam minyak khusus. Inilah yang menjadi pembeda dengan mie lainnya. Bumbunya simple banget tuh. Cukup masak mie dengan minyak goreng dan kecap, rasanya dijamin juara. Fams, tekstur mie di sini mirip seperti udon. Besar dan padat. Sekali santap, perut kalian dijamin kenyang. Ini nih yang bikin bergairah, adanya tambahan bumbu cabai yang berlimpah. Kalian juga wajib coba minumannya ya. Ini dia, es genderuwo. Namanya emang mengerikan, tapi rasanya nggak perlu diragukan lagi. Enaknya kebangetan. Ditunggu kedatangannya di Bali ya, fams. Tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Siapa sangka telur ikan ternyata bisa diolah jadi kuliner super enak loh. Ini dia, sode. Kuliner khas suku Kutai Kalimantan Timur yang masuk dalam rumpun Dayak Otdanum. Sode dalam bahasa Kutai berarti sambal, fams. Namanya juga sambal, jadi rasanya pedas. Oh iya, masyarakat Kutai memang hobi makanan pedas. Bagi mereka, makan tanpa sambal kurang komplit rasanya. Kayak ada yang kurang gitu. Yang menjadi favorit masyarakat Kutai, sode udang dan sode telur ikan biawan. Sayangnya, telur ikan biawan ini agak sulit dijumpai kalau bukan musimnya, fams. Akibat langka, harganya lumayan mahal. Alasan inilah telur ikan biawan dijuluki sebagai kaviar asli Indonesia. Kalian tahu dong, kaviar atau telur ikan sturgeon yang diasinkan harganya mahal banget, sehingga masuk dalam kategori makanan mewah. Telur biawan ini teksturnya lembek dan mudah rusak, fams. Makanya masyarakat mengasinkannya agar lebih awet. Sekarang kita bikin sode udang dulu ya. Bahan pembuatannya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Sode udang memakai tambahan bawang rambut khas Kalimantan. Bumbu yang sering digunakan dalam masakan khas Kalimantan ini rasanya seperti perpaduan bawang putih dan bawang bombay, fams. Lanjut, udang dikupas, lalu potong bagian kepala dan ekornya. Beri tambahan perasan jeruk nipis agar rasa amisnya berkurang. Memasak sode tergolong unik, fams, karena memakai gerabah. Bahkan wadah tradisional ini juga ikut disajikan di meja makan dalam keadaan panas loh. Memasaknya juga nggak perlu terlalu lama kok, cukup 10-15 menit aja. Kalau sudah berminyak kayak gini, tambahkan potongan bawang rambut. Disusul udang, fams. Masak hingga udang berubah warna ya. Eits, jangan terlalu lama, supaya nutrisi di dalam udangnya nggak ikut hilang, fams. Kalau sudah matang, angkat dan sajikan. Sabar dulu, kita bikin sode telur ikan biawan dulu, fams. Oh iya, telur ikan biawan biasa disebut tigu asin biawan oleh masyarakat Kutai. Untuk bumbunya masih sama dengan sode udang. Bedanya, sode telur biawan ini memakai tambahan terasi dan bawang merah yang lebih banyak untuk mengurangi amis telur ikan dan menambah aroma. Biar telur ikannya tidak terlalu asin, sebaiknya rendam dengan air matang, fams. Jangan lupa tambahkan minyak sayur. Nah, teknik memasak inilah yang membuat cita rasa sode makin istimewa. Selain wadah gerabah, bahan bakar yang dipakai berasal dari kayu bakar, biar mantap aromanya. Sesekali diaduk ya, biar tidak gosong dan lengket. Beh, harumnya sedap banget, jadi makin lapar. Hahaha. Kalau sambal sudah mendidih, tinggal masukkan telur ikan biawan. Aduk agar tercampur rata. Eits, pelan-pelan ya, agar telur ikan tidak hancur. Setelah 15 menit dimasak, sode telur ikan biawan siap untuk disajikan. Lebih lengkap lagi kalau ada ikan bakar biawan, fams. Bikinnya gampang, tinggal bakar aja sambil sesekali dikasih minyak sayur supaya tidak gosong. Bolak-balik ikannya agar matangnya rata ya. Kalau sudah matang, tinggal disajikan deh. Biasanya sih olahan sode disantap dengan lalapan daun singkong. Ini sih namanya paket komplit, fams. Rasa asin telur ikan biawan ini emang agak kuat. Kalau dimakan dengan nasi hangat, rasa asin bisa berkurang kok. Beh, juara, fams.
Kudapan manis dengan bentuknya kerucut ini namanya kue pasok. Panganan khas dari Sulawesi Barat ini sekilas bentuknya mirip dengan kue celorot yang ada di Pulau Jawa. Biasanya sih kue pasok disantap sebagai camilan pagi atau sore hari oleh masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Sekali digigit bisa bikin ambyar di lidah. Rasanya manis karena gula aren. Teksturnya juga lembut dan kenyal gitu, fams. Fams, ada dua versi dari kue pasok ini, yaitu kue pasok yang hanya terdiri dari satu lapis, serta kue pasok dengan dua lapis. Adonan utamanya sama-sama dibuat dari gula aren, hanya saja kue pasok dua lapis terdapat adonan santan di atasnya. Agar makin menarik, bisa juga ditambah dengan pewarna makanan. Tuh, cantik ya! Bahan dalam pembuatannya simple, fams. Ada tepung beras, gula merah, kelapa parut, dan daun pisang sebagai pembungkus. Oh iya, daun pisang yang dipakai harus yang muda dan sudah dibakar ya, supaya nggak mudah sobek ketika dibentuk kerucut, fams. Ada yang unik nih, fams. Santan terbaik katanya sih bisa dihasilkan dari air perasan kelapa yang mengalir dari ibu jari dan telunjuk. Masyarakat Mandar percaya cara ini bisa membuat santan gak gampang basi. Hihi, kok bisa gitu ya? Fams, tepung beras menjadi dasar adonan kue pasok. Campur dengan perasan santan dan aduk sampai teksturnya kental. Lalu campur gula aren cair. Aduk hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Adonan tinggal dimasukkan ke dalam daun pisang deh. Sisa parutan kelapa bisa juga dijadikan alas agar bungkus daun pisangnya dapat berdiri. Jadinya adonan gak bakal tumpah kemana-mana. Inilah yang membuat kudapan ini disebut dengan kue pasok. Pasok dalam bahasa Indonesia berarti pasak atau paku. Makanya kue pasok ini bentuknya lancip dan runcing, mirip kayak paku. Adonan sebaiknya jangan diisi sampai penuh ya, sisakan ruang untuk lapisan yang kedua. Untuk lapisan ini dibuat dari campuran tepung terigu, santan kental, gula pasir, dan pewarna makanan. Lanjut, kukus selama 4-7 menit. Kalau lapisan bawah gula aren sudah matang, baru masukkan adonan pelapis yang sudah dikasih pewarna makanan. Sama seperti kue basah pada umumnya, kualitas tepung dan santan yang dipakai sangat berpengaruh kepada rasa, aroma, dan daya tahannya. Kalau kualitasnya baik, maka kue yang dihasilkan juga lebih lezat. Setelah dikukus 10-15 menit, kue pasok siap disajikan. Kalau yang ini, fams, namanya kue bikang ala suku Mandar, Sulawesi Barat. Kue bikang ini juga sering ditemui di daerah Mamuju dan Polewali Mandar. Sekilas bentuknya hampir sama dengan serabi, tapi kue bikang suku Mandar lebih tipis. Paling enak disantap dengan siraman gula merah untuk menambah cita rasanya. Siapkan semua bahan yang dibutuhkan ya. Larutkan gula aren sampai teksturnya kental. Gula aren juga paling cocok digunakan sebagai campuran makanan tradisional. Pemanis yang dibuat dari nira pohon aren ini memiliki aroma yang khas dan cukup kuat. Lanjut, peras kelapa, fams. Sebaiknya sih kelapa diperas dengan air matang agar santan gak cepat basi. Oh iya, kelapa yang digunakan juga kondisinya harus sudah tua supaya bisa menghasilkan santan yang banyak dan kental. Lanjut, kita bikin adonannya deh. Campur tepung beras dan tepung terigu. Untuk takarannya, tepung beras harus lebih banyak dari tepung terigu ya. Jangan lupa beri santan dan garam supaya rasanya semakin gurih. Adonan bikang Mandar ini teksturnya nggak encer. Cara memasaknya hampir sama dengan surabi di Pulau Jawa. Adonan dimasak dengan wadah berbahan dasar tembikar atau tanah liat. Sebelumnya, wadah tembikar dioles dengan minyak, biar adonan nggak lengket ya. Tutup dan masak sampai matang. Oh iya, kue bikang original umumnya berwarna putih, fams. Kalau mau dikreasikan aneka warna lain juga boleh kok. Tambahkan sedikit pewarna makanan. Kalau sudah rata, tinggal dimasak aja deh. Mau dibikin tebal atau tipis, terserah kalian, fams. Bikang yang lebih tebal, teksturnya lebih lembut dan berongga. Tapi kalau tipis, lembut di tengahnya dan renyah di luarnya.
Kalau sudah matang, tuang gula merah cair, lalu sikat. Siapa juga sih yang bisa menolak legitnya martabak? Apalagi kalau martabak dipadukan dengan buah durian. Bagian atas martabak ini memang ada aneka toppingnya. Sebelumnya sih martabak yang sudah matang dioles mentega. Nah, martabak yang ini beda loh karena dioles dengan daging buah durian. Beh, mantul. Jangan ngiler gitu dong, Fems. Durian belakangan sering dikreasikan dengan makanan yang kekinian. Salah satunya kue brownies ini nih. Membuat brownies ini sama seperti biasanya, campur telur, gula, dan coklat cair. Kemudian beri tepung terigu dan bubuk coklat, Fems. Aduk sampai adonan rata ya. Terus tuang dalam loyang yang siap dipanggang selama 30 menit. Setelah itu beri topping durian di atasnya. Terus panggang lagi deh sampai matang, Fems. Daging durian ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi dan mampu menangkal radikal bebas, Fems. Juga kaya vitamin dan mineral. Durian juga mengandung serat yang baik untuk peredaran darah loh. Sementara kandungan kaliumnya dapat membantu menjaga kesehatan otot, Fems. Kenalin ya, kerajinan kertas ini namanya Enigami Papers. Bikinnya juga nggak pakai ribet kok, Fems. Siapin aja lem kertas, gunting, cutter, cat lukis akrilik, kuas, dan potongan kardus. Awalnya, kertas yang tidak dipakai ditumpuk menjadi satu, lalu potong menjadi beberapa bagian. Lanjut, kertas dipotong kembali menjadi ukuran yang lebih kecil. Gulung deh kertas menjadi bentuk pipa. Jangan lupa kasih lem di sisinya agar kertas saling menempel. Lalu tempel gulungan kertas tadi di atas kardus. Biar makin kece, tambahkan potongan kardus bekas sebagai pelengkapnya. Tinggal dicat deh. Gimana? Udah kelihatan bentuk kucingnya kan? Kalau butuh vitamin C, kita ke Pulau Suwarnadipa aja yuk. Pulau Emas ini berada di daerah Mandeh, Sumatera Barat. Lihat nih, pemandangannya oke punya dan memikat mata. Fems, pulau ini mempunyai perairan yang sangat tenang dan air yang jernih. Cocok banget buat kalian yang hobi snorkeling maupun diving. Untuk ke pulau ini, kalian bisa menggunakan perahu kecil dari Pelabuhan Bungus, Kota Padang. Gak lama kok, kalian cukup menempuh waktu perjalanan sekitar 1 jam saja. Pulau ini berseberangan dengan Pulau Sironjong dan dekat dengan Pulau Pantik serta Pulau Sikuai. Oh iya, Suwarnadwipa mempunyai arti, Fems. Dalam bahasa Sanskerta, Suwarnadwipa memiliki arti pulau emas atau tanah yang bersinar. Makanya pulau ini disebut dengan Pulau Emas. Hihihi. Pulau ini cocok dijadikan tempat liburan keluarga, Fems. Suasana pantai dengan angin yang sejuk bisa membuat kalian betah berlama-lama. Di sini kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang loh. Kalau cuma ingin main pasir, boleh banget. Tapi ada juga tuh olahraga air seperti jet ski dan wakeboard. Atau bermain seluncuran di pinggir pantai kayak gini, Fems. Asik banget ya. Biar seluncuran makin seru, bisa disiram air maupun sabun. Mantep bener deh. Aktivitas sederhana kayak gini bikin liburan keluarga jadi lebih menyenangkan. Untuk fasilitas di sini cukup lengkap, Fems. Kalau mau menginap juga bisa kok. Tempatnya nyaman dan mengusung konsep alam dan kesederhanaan. Istilah kerennya back to nature, Fems. Kalau udah puas main di pantai, kalian bisa langsung istirahat aja. Ditunggu waktu liburannya ya, Fems. Kuliner dari Indonesia bagian barat sampai timur udah dibahas. Seru dan bisa nambah referensi liburan kalian dong. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.